Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam adik-adik kelas 12 IPS 2. Gi- Gimana kabarnya? Sehat? Atau kena corona semua? Atau lagi ada penyakit galaunya? Alhamdulillah. Aduh, pusing sekali. 2021 masih aja loh. Nggak usah sehatin diri, udah sakitin diri aja nggak apa-apa. Nggak bercanda saya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi sosiologi kelas 12 semester 2 ya, yang berjudul tentang interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah hubungan sosial yang dinamis berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi sosial ini terdapat simbol, di mana simbol ini diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Interaksi sosial ini dapat terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi. Dan di sini Bapak pengen jelasin contoh interaksi sosial yang sedang terjadi saat ini itu Bapak sedang mengajar ke murid-murid Dimas, Rafli, dan Afik ini termasuknya ke dalam interaksi sosial karena ada beberapa kontak-kontak fisik sosial yang terjadi dan komunikasi secara langsung. Dan persyaratan interaksi sosial ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi, seperti yang Bapak bilang tadi. Kontak sosial ini dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Nah, mungkin kalian pernah gitu dalam suatu kelas gitu kalian diskusi kelompok antara kelompok satu dan kelompok 2 itu termasuk ke dalam interaksi sosial. Atau kalian ngobrol dengan pacar kalian itu termasuknya ke interaksi sosial juga kalau kalian punya pacar sih. Oke. Sedangkan komunikasi ini merupakan kegiatan memahami pesan orang lain dan memberikan reaksi atas pesan tersebut. Lalu kata kontak sosial. Kata kontak ini berasal dari bahasa Latin con atau com yang artinya bersama-sama dan sengo yang artinya menyentuh. Jadi kontak berarti bersama-sama menyentuh. Kontak sosial ini merupakan tahap pertama dan terjadinya hubungan sosial komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Beberapa hal yang dapat menjadi sumber informasi bagi dimulainya komunikasi atau interaksi sosial. Sumber informasi tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu ciri fisik dan penampilan. Ciri fisik adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu sejak lahir yang meliputi jenis kelamin, usia, ras, seperti muka bapak yang ganteng ini, gitu. Dan dan penampilan di sini dapat meliputi daya tarik fisik, bentuk tubuh, penampilan, atau wacana segala macamnya. Mungkin mungkin bisa dilihat dari penampilan Bapak yang udah mirip kayak ini ya, udah mirip seperti dosen ya. Seperti itu. Atau dengan murid-murid menggunakan seragam-seragam sekolahnya, itu termasuk ke dalam suatu penampilan. Dan di sini tuh sejauh Bapak menjelaskan, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Dimas. Kontak-kontak sosial itu memiliki sifat-sifat yang ada tiga, ada beberapa, maaf. Yaitu satu, kontak sosial itu dapat bersifat positif atau negatif karena mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan kontak sosial yang negatif itu mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Jadi jika kontak sosial dapat dikatakan sebagai positif apabila mengejar suatu tujuan yang sama, dan dapat dikatakan sebagai kontak sosial negatif jika mengarah pada suatu konflik atau suatu pertentangan yang bertabrakan, seperti itu. Lalu kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer ini terjadi apabila para peserta interaksi bertemu muka secara langsung.
Misalnya kontak antara guru dan murid seperti ini, penjual dan pembeli di pasar tradisional, pertemuan ayah dan anak di meja makan, atau masih banyak lainnya. Sementara itu, kontak sekunder terjadi apabila interaksi berlangsung melalui suatu perantara. Nah, seperti ini dengan pengajaran dari Google Meet ini termasuknya ke dalam perantara karena eh, tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Seperti itu. Dan eh, misalnya lagi nih untuk yang sekunder, percakapan melalui telepon genggam baik dari telepon WhatsApp atau dari telepon Line atau dari telepon Facebook, seperti itu Mas Dimas. Oke, saya lanjut lagi ya. Lalu di sini ada komunikasi. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku, baik dari pembicaraan, dari gerakan-gerakan fisik, atau sikap-sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Dan di sini ada tahap yang namanya encoding. Encoding ini gagasan atau program yang akan dikomunikasikan, diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Dan dalam tahap ini, komunikator harus memilih kata, istilah, kalimat, dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Komunikator ini harus menghindari penggunaan kode-kode yang membingungkan komunikan, seperti contohnya saja jika kita sedang berbicara dengan bahasa baku dan lawan bicara kita menggunakan bahasa bahasa gaul, mungkin akan ada beberapa persimpangan yang akan tidak dimengerti oleh uh, pelaku pertama seperti itu. Lalu pada penyampaian, penyampaian pada tahap ini istilah atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat dan gambar yang disampaikan. Penyampaian ini dapat berupa lisan, tulisan, dan gabungan dari keduanya. Lalu yang tahap terakhir ini adalah decoding. Pada tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi sejauh ini? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan Mas Dimas. Faktor pembentuk dari interaksi sosial ini ada beberapa Mas Dimas, yaitu faktor imitasi, sugesti, simpati, motivasi, identifikasi, dan empati. Dan di sini saya akan menjelaskan semuanya ke Mas Dimas nih. Imitasi ini itu jatuhnya lebih ke meniru suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan alat indera sebagai alat penerima rangsang dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dari rangsang dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik. Itu untuk imitasi. Lalu identifikasi. Identifikasi itu pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu. Eh, hal ini sangat perlu karena tugas dari identifikasi ini ialah komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Dengan identifikasi dapatlah suatu komponen itu dikenal dan diketahui masuk dalam golongan mana. Lalu sugesti. Sugesti ini adalah rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan oleh seorang individu kepada individu lainnya sehingga orang yang diberi sugesti menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis atau rasional. Gitu. Lalu ada motivasi. Motivasi ini juga termasuknya ke dalam rangsangan. Rangsangan pengaruh, stimulus yang diberikan antar masyarakat, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti tahu melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Lalu simpati. Simpati ini adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain hingga mampu merasakan perasaan orang lain tersebut. Contohnya membantu orang yang lain kena musibah atau saudara-saudara yang tertimpa bencana alam seperti itu. Lalu empati. Empati ini mirip dengan simpati, akan tetapi ada pembedanya. Tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja.
Empati ini dibarengi dengan perasaan organisme tubuh yang sangat intens atau dalam. Hubungan antara suatu individu masyarakat dengan relasi-relasi sosial lainnya menentukan struktur dari masyarakatnya, yang dimana hubungan antar manusia dengan relasi tersebut berdasarkan atas suatu komunikasi yang dapat terjadi di antara keduanya. Nah, sejauh ini Mas Dimas sudah mengerti pembentukan-pembentukan apa sih interaksi sosialnya? Oke, kalau begitu kelas saya sudahi dan terima kasih untuk kelas hari ini anak-anak. Semoga oh iya silakan. Ya. Komunikasi buruk ya. Komunikasi buruk sepengalaman Bapak ya. Jadi sepengalaman Bapak dong. Shit lu, sialan. Terlalu. Kontak sosial negatif itu bisa terjadi ketika di antara dua partisipan atau beberapa partisipan tidak apa sih mempunyai tabrakan ini mempunyai tabrakan pendapat atau tabrakan tabrakan suatu suatu interaksi yang katakanlah receiver katakanlah ini pelaku sosial satu ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, namun pelaku sosial yang kedua ini menggunakan bahasa gaul seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini kemungkinan dapat terjadi suatu interaksi interaksi sosial yang negatif karena ketidaksamaan atau ketidakselarasan dalam suatu interaksi yang akan terjadi tersebut. Mungkin saja dari apa sih dari peserta sosial satu ini bisa saja menggunakan bahasa bahasa Indonesia yang baik dan benar, uh, dan sangat sangat bisa diterima oleh masyarakat. Namun uh, ketika peserta sosial kedua ini bisa saja apa ya bisa saja brengsek bisa saja dari peserta sosial kedua ini tidak tidak menangkap apa yang dimaksud oleh peserta sosial satu, dan cara menanggulangi untuk tidak mendapatkan kontak sosial negatif itu lebih bisa membaca karikatur karikatur dan sifat orang kalau menurut saya seperti itu Mas Afi. Ya, ya, ya benar sekali Mas Afi seperti itu. Ya sama-sama. Siap, siap. Bisa diatur. Oke, kalau begitu kelas saya sudahi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.